Ayo gabung lagi, baru 10 orang yang gabung. Ayo. Cerita kita belum berakhir, cerita pengantar tidur. Ya. Ih, baru cewek semua yang kumpul. Yang cowok kemana? Belum kok, waktu Jumatan masih lama. Saya, Bu. Oh, ada. Saya, Bu, cowok, Bu. Ya. Ayo, kumpul lagi. Baru 14 orang, Baru 15, boleh minum dulu. Ibu jadi obat. Baru 16 orang, ayo segera kumpul. Baru 17. Ridel ada, Rifa ada, Gisel ada, Salsa ada, Sandra ada, Virgin ada, Christian ada, Gracel ada, Adel Dita, Masa Biu, Muhammad Faris. Baru 22 orang nih. Baru 22 orang. Ayo, berapa lagi nih? 14 orang lagi, 16 orang lagi belum? Neng. Ayo, Neng. Baru 24 orang. Biar kita tinggalkan saja. Kasihan. Ntar ya, tunggu dulu ya. Kalian boleh minum dulu deh. Dengarkan. Nanti kalian akan Ibu sebar ya ini ya. Supaya kalian pelajari untuk kalau ulangan ya. Oh ya, tentang ulangan. Kita samakan pendapat. Berapa KKM kita? Berapa nilai minimal kita di sejarah? Boleh dipimpin 50. oleh berapa? 50 boleh gak, Bu? Enak woy. Nih. Nasional 65. Nasional 65 ya. Jadi kalau kamu nilainya 64, kamu tidak lulus di ujian nasional. Di nasional 65. Tapi SMA 1 itu punya apa ya? Punya masukan atau anak-anak yang masuk ke SMA 1 itu anak-anak yang cerdas. Sehingga kita naikkan. Jadilah 77. Untuk sejarah, nggak mau 65, nggak mau 77. Di atas 77. Bagaimana kalau Ibu tawarkan ya, untuk sejarah 90 saja gimana? Bisa? Nego dikit, Bu. Pun Bu, nggak kuat. Nggak kuat. Nego. Turunin dikit, Nego, Bu. boleh deh, nego. Cincai lah, Bu, cincai. Ada cincai. Ini Ibu kayak jual cabe. Maunya berapa? Boleh. Biar kita sama-sama senang berapa? Di bawah 80, Bu. 85, Bu. 85 ya, 85. 83, Bu. 66, Bu. 80, 80 ya udah. Cincai deal ya. 80 ambil deh, 80 ambil. 80 ya. Sip. Iya, Bu. Di bawah 80 kita video call ya. Gisel ulangan pertama 79. Kering, Bu, kasihlah saya 2 pertanyaan. Ya, kita video call karena kan kita nggak boleh ketemuan kan. Bisa gitu ya. Jadi kalau umpamanya remedial, video call. Bisa ya? Oke, kita tetapkan hari ini 80 nilai KKM kita. Nanti kita kelas 11 ketemu lagi umpamanya sama Ibu 85. Kelas 12 ketemu lagi sama Ibu 90. Bisa ya? Jadi nanti ijazah kamu tertulislah sejarah 90. Mama Sri ternyata bagus dalam sejarahnya. Oke ya? Deal. Sri Trisnani. Baik, Bu. Ya. Bu, kelas yang lain KKM-nya berapa, Bu? Nah, itu mah hak prerogatif sang guru. Pokoknya di Ibu Mas 80 aja. Jadi rapot kamu bagus. Nih, Neng. Bodoh amat dengan matematika yang nyuruh kamu 90 dah. Biarlah kita 80 aja. Ya. Matematikanya sama siapa? Pak Satna ya? Pak Ilham. Pak Ilham pasti minta kamu 85 di atas. Pak Ilham. Dah, biarin. Biar sejarah di 80. Oke. Jotika dan kawan-kawan kita mulai lagi.
abad ke-12 ada Ling Wai Taita, karya Choku Fei, dia dari Cina, menceritakan sejarah di Indonesia. Abad ke-7 kerajaan ini berkembang berbasis agama Buddha. 12 itu sedang puncaknya. Ada satu kerajaan yang bernama Si Li Fo Che. Kira-kira kerajaan mana itu? Si Li Fo Che. Di kita, bukan di Cina. Orang Cina nggak bisa nyebut namanya, makanya dia mana? Majapahit. Kediri bukan sih, Bu? Iya, Kediri bukan. Majapahit. Si Li Fo Che. Nggak kena. Kediri hanya Sriwijaya, Bu. Sip, pinter kamu. Si Li Fo Che. Sriwijaya, betul. Jadi Choku Fei nggak bisa ngomong Sriwijaya. Ditulislah Si Li Fo Che. Tidak lain dari Sriwijaya. Betul, pintar kamu yang nyebut. Ibu kotanya Palimpong. Mana kira-kira Palimpong? Hai, kok diem? Palembang. Kenapa ragu? Orang Cina nggak bisa nyebut Palembang. Jadilah Palimpong. Nanti pindahlah pada abad ke-7, pada abad ke-10 ke Campi. Mana itu Campi? Mana? Jambi ya. IPA 5, IPS 2 tepuk tangan. Kamu lancar banget. Kamu ternyata pinter ya berbahasa Cina ya. Nah, tebakan. Rajanya bernama Seli Culawuni Fumatiahua. Siapa dia? Nih, Sriwijaya udah ketebak. Palembang udah ketebak. Jambi udah ketebak. Sekarang coba rajanya. Raja Sriwijaya mana yang dicatat oleh orang Cina? Seli Culawuni Fumatiahua. Balaputra Dewa? Enggak. Terlalu pendek. Sri Sanggrama Wijaya Tunggawarman? Enggak. Kepanjangan. Catat oleh kamu. Sri. Orang Cina nggak bisa nyebut kata Sri. Jadilah Seli. Sri. Seli. Sudamani. Cula Uni. Warma. Fuma. Dewa Tiahua. Sri. Suda. Mani. Warma. Dewa. Jadilah Seli Cula Uni Fuma Tiahua. Gampang kan dihafal? Gampang dihafal? Sebentar lagi tes bisa ya. Ya. Bu, Sri apaan tadi, Bu? Kamu udah 3 kali. Sri Sudamani. Sudamani. Sri Sudamani. Warma. Dewa. Warma jadi Fuma. Dewa jadi Tiahua. Sri Sudamani Warma Dewa jadilah Seli Culawuni Fuma Tiahua. Dah, besok bisa ya. Tes kita lisan satu-satu. Dah. Kapan Indonesia masuk zaman sejarah? Abad ke-5. Mana buktinya? Diketemukan tulisan di Yupa. Apa itu Yupa? Tempat menambatkan hewan ternak. Di mana? Di Mahakam, Kerajaan Kutai, Kalimantan Timur. Ini nanti akan Ibu bagikan deh. Nanti Ibu akan bagikan ke kamu ya. Ilmu pendukung sejarah, Neng. Kamu tulis, tapi kamu nggak menjabarkan apa artinya. Sejarah sebagai ilmu tidak bisa berdiri sendiri. Didukung oleh ilmu-ilmu lainnya. Ada paleografi, ilmu yang mempelajari tentang aksara kuno. Hana Caraka Data Sawala. Terus tulisan hieroglif. Tulisan Cina kuno. Hiragana, kanji. Dipelajari dalam paleografi, ilmu yang mempelajari tentang aksara kuno. Epigrafi, ilmu yang mempelajari tentang prasasti. Jadi beda ya, yang satu aksara, yang satu prasasti. Filologi, ilmu yang mempelajari tentang bahasa kuno, perbandingan bahasa. Heraldik, ilmu yang mempelajari tentang lambang. Numismatik, ilmu yang mempelajari tentang mata uang kuno. Dulu, Neneng. Orang bingung. Samudra Pasai punya uang yang dikenal dengan nama derehem.
Dirhem. Dipelajari oleh numismatik. Oh, ternyata dirhem itu tidak lain dari dirham. Hanya disebutkan oleh orang Samudra Pasai menjadi dirhem. Jadi kita dapat informasinya dari orang-orang numismatik. Dirhem tidak lain dari uang Arab, yaitu dirham. Arkeo, ilmu yang mempelajari tentang peninggalan purbakala. Paleontologi, ilmu yang mempelajari tentang fosil. Antropologi, ilmu yang mempelajari tentang manusia dan budayanya. Tadi Kuncoro Ningrat, itu adalah Bapak Antropologi Indonesia. Antropologi, ilmu yang mempelajari budaya, kebudayaan. Neng, masih banyak lagi ya, tapi nanti takut waktunya habis, nanti Ibu akan tambahkan. Ada stratigrafi, ada paleontropologi, ada tipologi, nanti aja Ibu tambahkan. Untuk apa belajar sejarah? Kamu banyak, supaya tidak mengulangi kesalahan yang lalu, betul. Supaya tahu bagaimana pahlawan-pahlawan kita dulu, betul. Untuk tahu sisi negara-negara lain, betul. Tapi kita samakan. Untuk apa belajar sejarah? Dengarkan, ada seorang sejarawan dari Romawi, namanya Cicero. Romawi, Cicero. Dia ngomong begini, untuk apa kita belajar sejarah? Dia jawabnya, Historia Vitae Magistra. Ingat, kemarin-kemarin ketika Ibu nyapa 10 IPS 2, pasti di bawahnya ada kata-kata Historia Vitae Magistra. Itu adalah kata-kata apa ya? Kata-kata bagusnya orang sejarah. Nah, kata Cicero, untuk apa kita belajar sejarah? Historia Vitae Magistra. Historia sejarah. Vitae, hidup. Berasal dari kata viva. Magistra, magister. Guru. Nah, sejarah, hidup, guru. Coba, artinya apa? Sejarah, ayo siapa yang mau mengartikan? Mana Bapak? Sejarah, hidup, guru. Ayo siapa yang mau ngertiin? Historia. Sejarah. Sejarah? Enggak dilanjut. Bisa jadi guru kehidupan, Bu. Sejarah jadi guru kehidupan. Kalau kemarin kita bersalah, hari ini kita nggak mau ngulangin kesalahan. Kita ambil hikmahnya yang kemarin-kemarin kita masih ke belok kanan kiri, sekarang kita jalan yang lurus. Itulah sejarah. Historia Vitae Magistra. Sejarah adalah guru kehidupan. Pintar. Jadi apa jawaban kamu kemarin betul semua ya, karena akan memperbaiki kehidupan kita. Mana lagi? Ih, alhamdulillah ya anak IPS 2 nggak ada yang kelihatan ngantuk. Dah? Oke, dikit lagi nih, waktunya dikit lagi. Kamu bisa nafas lega, kamu bisa langsung tidur, yang cowok langsung Jumatan. Selain sejarah sebagai guru kehidupan, ada nilai guna sejarah. Nilai guna sejarah dikenal dengan nama edukatif, memberikan pembelajaran. Kalau kemarin kita bersalah, hari ini kita nggak boleh salah lagi, karena ternyata merugikan. Contoh, Julfikar. Julfikar ini kemarin telat melulu waktu SMP. Kalau sekarang kan nggak bisa masuk sekolah kan ya. Waktu SMP telat melulu. Ternyata di jam pertama pelajaran sejarah atau pelajaran matematika. Nggak bisa masuk pelajaran matematika. Rugi kan? Nah, Julfikar bilang, saya nggak akan boleh telat lagi karena rugi nggak bisa mengikuti pelajaran matematika atau lain sebagainya. Itu memberikan edukatif pembelajaran. Jelas ya? Nilai edukatif memberikan pembelajaran. Kemudian ada guna instruktif. Itu kalau kamu lihat instruktur. Jadi bagaimana cara pembuatan senjata, bagaimana cara mengerjakan atau mengendarai mobil. Nah, itu ada di instrukturnya. Itu nilai guna instruktif.
apa sih sekarang istilahnya ya Pak ya? Yang di YouTube. Ya, itu instruktif ya. Kemudian, sejarah juga memiliki nilai guna inspiratif, memberikan inspirasi. Contoh, Ibu nggak bisa nyebut semuanya sih ya. Contoh Rizky. Rizky ini melihat betapa pintarnya Jokowi. Akhirnya Rizky bercita-cita. Nanti saya kalau besar mau jadi presiden, mau bijaksananya seperti Jokowi. Nah, Jokowi menginspirasi si Rizky. Nggak usah Jokowi, yang di rumah saja. Gracelia, melihat mamahnya rajin, ke apapun yang diminta Gracelia itu diberi, baik, nggak pernah cerewet, padahal umpamanya saudaranya Gracelia umpamanya 15, tapi mamahnya begitu sabar. Nah, terus Gracelia terinspirasi. Besok kalau saya dewasa menjadi seorang ibu, saya akan seperti ibu saya. Begitu sabarnya, begitu kasihnya. Jadi, memiliki nilai inspirasi. Mengilhami. Jelas ya, itu contoh yang paling konkret aja di rumah kita. Nah, ternyata sejarah juga punya nilai rekreatif, membuat kesenangan, buat nggak membosankan. Alah, belajar sama Bu Yuni bosen, ngantuk. Nah, ternyata bisa dibuat senang. Contohnya apa? Kamu bisa seolah-olah kamu hidup pada masa itu. Pergilah ke museum. Itu sejarah nilai guna rekreatif. Kamu ke Museum Geologi Bandung, di situ kamu lihat kerangka dinosaurus dan lain sebagainya, kamu seolah-olah hidup pada zaman Mesozoikum. Kamu senang. Kemudian kamu nonton film Cleopatra, nonton film sejarah Janur Kuning. Seolah-olah kamu muncul gelegak nasionalisme kamu. Nah, itu rekreatif. Kamu baca novel sejarah, kamu merasa senang. Kamu merasa ingin turut membangun Indonesia, itu rekreatif. Paham ya Gisel ya? Jadi ada 4 nilai, edukatif, rekreatif, inspiratif, dan instruktif. Tapi yang biasa digunakan itu 3, yaitu yang edukatif memberikan pembelajaran, inspiratif mengilhami, dan rekreatif memberikan kesenangan. Oke, di kelas IPS ketemu Bu Dina kan? Guru peminatan ya? Nah, Bu Dina harus pandai menggali ini. Nanti kamu akan belajar historiografi. Nah, di sini akan diajarkan tentang bagaimana sejarah menjadi kesenangan, rekreatif. Ya, udah pernah masuk Bu Dina? Bu Dina. Udah, Bu. Udah, Bu. Udah, Bu. Ya. Materi apa yang dikasih sama Bu Dina? Kemarin perbedaan sejarah Indonesia. Oh. Perbedaan sejarah Indonesia sama sejarah peminatan. Terus pengenalan sejarah. Oh gitu ya. Itu nanti kamu lebih kompleks ya. Kamu akan belajar sejarah dunia. Itu kadang anak-anak IPA itu iri. Bu, kok kita nggak diajarin, Bu, tentang negeri ini? Oh, enggak, karena kamu IPA. Kalau IPS ada 2. Sejarah wajib itu tentang nasionalis. Ini Ibu ngajar di kelas 12 tuh nasionalis. Kamu nasionalis. Tapi nanti Bu Dina di IPS itu ngajar tentang peminatannya. Jadi sejarah murni. Oke, IPS 2. 2 menit lagi. Ada pertanyaan nggak? Yang cowok nanti siap-siap ya, ambil wudhu ya. Sudah 11.30. Ada pertanyaan nggak? Ibu, tadi untuk tugas yang silsilah itu dikumpulinnya di apa, Bu? Oke, nanti Ibu akan buat form lagi di Google Classroom. Jadi kamu nanti buatnya di sana. Jangan, tadi ada anak-anak bilang, Bu nanti kumpulkan di KM, nggak boleh. Karena SOP sekolah di pandemik, kertas nggak boleh beredar dari satu tangan ke tangan lain. Jadi kamu tetap aja gambarnya nanti di Google Class ya. Ya. Bismillah, semoga si virus ini segera berakhir. September kita bertemu muka di kelas 10 IPS 2. Semoga ya. Jadi nggak hanya begini doang. Ya ya. Amin.
Amin. Amin. Amin. Ya Ya, Rabbal amin. Alamin. Amin. Semoga. Oke. Absen nggak boleh lupa ya. Dengarkan, tadi ada yang double absen. Udah ngabsen lagi. Udah ngabsen lagi. Double. Jadi segera absen. Ini waktu sudah habis. Kalau ibu tambah, kasih yang cowok. Oke, IPS 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua ya. Semoga Bu, sekolah terima dibuka. kasih, Bu. Yuk. Semoga sekolah dibuka bulan September. Aminin. Jadi kita nggak di sini ketemunya, tapi kita ketemu bebas di sekolah. Kamu mau tanya apa 2 jam pelajaran? Ini kan hanya 1 jam. Coba, ibu harus ngebut, ya. Oke, sekali lagi ya, sehat selalu ya IPS 2 ya. Terima kasih, partisipasi kamu bagus ya. Tinggal nanti cari pertanyaan. Oke, dadah. Terima kasih, Bu. Yuk. Sehat-sehat ya, Bu. Amin, makasih. Yuk. Rizky Aprianto.